Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Dusun Godekwetan, Kecamatan Jetak, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arizal Jaknanihan. Saya anggota dari Subunit Kecamatan Jetak 1 dari tim Kuliah Kerja Nyata atau KKN PPM dari Universitas Gadjah Mada. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah menghadiri acara program sosialisasi dari kami. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan sosialisasi yang mengangkat tema mengenai keamanan digital dan juga data pribadi. Sebelumnya saya akan coba untuk share screen dulu. Saya harap layarnya sudah dapat tampak ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Eh, untuk tema kali ini, KKN dari tim kami juga turut bekerja sama dengan institusi Center for Digital Society. Badan tersebut merupakan institusi penelitian yang berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk tema kali ini juga kami berusaha untuk mengangkat tema mengenai keamanan digital dan data pribadi, terutama apalagi kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu mengingat bahwa banyak sekali terjadi kasus-kasus kejahatan di mana data pribadi dari kita akhirnya diambil dan digunakan untuk berbagai kejahatan-kejahatan lain, seperti contohnya penipuan, menyamar menjadi orang lain, dan juga akhirnya dapat yang menjadi turut terkenal juga adalah adanya pinjaman online, yang mungkin beberapa hari terakhir menjadi turut marak di tengah masyarakat kita. Melihat munculnya tren-tren terkait kejahatan tersebut, akhirnya kami berinisiatif untuk membuat sosialisasi ini. Nantinya melalui sosialisasi ini diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu atau misalkan ada penonton lain dapat lebih memahami lagi bagaimana caranya menghindari kejahatan-kejahatan digital yang ada di sekitar kita dan juga bagaimana caranya melindungi data pribadi yang sangat terancam untuk diambil alih. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya nih, kira-kira apakah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah melihat tangkapan layar atau screenshot yang ada di sini? Seperti contohnya, ketika tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal atau tidak dari kontak kita mengirimkan pesan tersebut. Saya bacakan ya coba. Selamat pagi Bapak atau Ibu, saya CS Rupiah Cepat. Mohon maaf mengganggu nomor Anda. Dan selanjutnya sampai akhirnya di bawah nomor ini meminta bahwa bapak-bapak ibu-ibu untuk melakukan transaksi segera. Namun, selain nomor ini tidak ada di kontak, saya kira ada hal-hal mencurigakan lain yang patut kita teliti lagi. Yang pertama, bagaimana nomor ini bisa tahu nama kita? Apakah sebelumnya kita pernah memberitahu kepada nomor ini terkait nama kita? Yang kedua, bagaimana nomor yang tidak dikenal ini dapat mengetahui alamat kita? Padahal sebelumnya kita belum pernah memberikan alamat kita kepada orang lain. Dan yang terakhir yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana caranya nomor ini dapat mengetahui nomor telepon kita? Padahal sebenarnya nomor telepon ini adalah hal yang pribadi bukan? Apakah nomor yang tidak dapat dikenal dapat tiba-tiba mengetahui nomor kita untuk menanyakan data-data pribadi? Atau mungkin kita coba ke model penipuan lain yang kerap-kerap terjadi juga. Contohnya, ada pesan yang kedua yang bertuliskan, "Halo, benar dengan Bapak Doni? Iya Pak, boleh saya minta foto KTP-nya agar saya bisa proses hadiahnya." Nah, kadang-kadang pasti saya yakin di handphone bapak-bapak, ibu-ibu, atau mbak mas pernah mendapatkan pesan seperti ini dari nomor yang tidak dikenal. Dan pasti di akhir-akhir, nanti kadang-kadang nomor ini akan meminta beberapa data yang bersifat pribadi, seperti contohnya nama bapak-bapak atau ibu-ibu, nomor KTP, tanggal lahir, dan juga nama ibu kandung. Nah, data-data ini adalah data yang disebut sebagai data pribadi atau data yang mengangkut soal informasi sensitif yang akhirnya dapat digunakan untuk melakukan penyalahgunaan data, seperti contohnya mungkin pinjaman online atau mungkin untuk menipu orang lain yang lebih dekat. Nah, dari sana setelah melihat dua contoh kasus penipuan yang sering terjadi lagi, saya ingin mendefinisikan sebenarnya data pribadi itu apa sih? Kalau berdasarkan draft dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi dapat didefinisikan sebagai setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi atau tidak dapat teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Tapi mungkin kalau misalkan kita menggunakan penjelasan ini, mungkin sekiranya masih terlalu kompleks ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Makanya mungkin saya bisa mencoba untuk lebih menyederhanakan lagi, yaitu data pribadi singkatnya adalah informasi pribadi
yang bersifat rentan atau bahasa Inggrisnya adalah critical personal information yang berguna untuk mengenali seseorang atau secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi seperti contohnya mungkin data-data yang sempat saya sebutkan tadi, seperti nomor KTP, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, kenapa akhirnya data pribadi ini penting untuk dilindungi atau mungkin tidak boleh disebarluaskan secara serampangan? Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kejahatan-kejahatan turunan atau kejahatan lain yang dapat disebabkan ketika akhirnya kita tidak sengaja atau mungkin sengaja menyebarkan data pribadi ini. Yang pertama mungkin yang paling mendasar adalah nama ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Misalkan ketika ada orang lain mengetahui nomor KK, nomor NIK, dan juga nama kita. Nomor ini akhirnya bisa digunakan untuk orang ini bila dia ingin melakukan pinjaman yang tidak bertanggung jawab. Misalkan, saya mengetahui nomor Bapak dan Ibu-Ibu dan juga nomor Kakak. Saya bisa saja melakukan pinjaman online yang mengatasnamakan nomor Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu. Jadi akhirnya hal tersebut dapat digunakan untuk kejahatan ini. Selain itu juga ada data lain yang bersifat lebih menyentuh ke pekerjaan, seperti contohnya employment history atau sejarah pekerjaan. Nah, dalam hal ini, data ini menjadi penting untuk dijaga, karena bila ada orang lain yang mengetahui data sejarah pekerjaan kita, akhirnya orang ini dapat berpura-pura menjadi salah satu kolega kerja, atau bahkan dalam banyak kasus, menyamar menjadi bos ya, Bapak Ibu-Ibu. Menyamar jadi bos yang dapat menggunakan data pribadi ini untuk menyamar menjadi posisi tersebut. Karena bila kita tanyakan untuk menjadi bukti apakah orang yang tidak dikenal ini merupakan bos atau teman kolega kita, orang ini yang menipu pasti bisa saja menggunakan data berupa sejarah pekerjaan kita. Seperti contohnya, ada seseorang menyamar menjadi bos saya. Dan ketika saya tanya, apakah benar ini nomor dari bos saya bisa saja menggunakan data pekerjaan saya, yang akhirnya membuat saya menjadi percaya bahwa si penipu ini merupakan benar kolega kerja saya. Dan yang ketiga juga, yang tidak kalah penting, adalah data mengenai kondisi medis atau medical condition dalam bahasa Inggrisnya. Dalam hal ini, kita juga tidak boleh menyebarluaskan data terkait sejarah kesehatan atau bahkan yang lebih parah mungkin sejarah dan juga keadaan ketika kita sedang dirawat saat ini. Mungkin kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu pernah tahu bahwa kita pernah melihat beberapa kasus ketika ada orang menyamar menjadi staf rumah sakit ataupun mungkin orang yang sedang menipu bahwa dia sedang menyelamatkan keluarga kita. Seperti contohnya mungkin yang sering dilihat adalah ketika ada suatu SMS masuk dan bilang bahwa maaf Pak Anton, saya menemukan bahwa istri Anda baru mengalami kecelakaan. Supaya dapat diproses di rumah sakit, mohon kirimkan uang sebesar berapa ratus juta ke nomor berikut. Mungkin ketika kita dalam keadaan panik, kita pasti langsung bisa saja mengirimkan nomor ke rekening tersebut. Padahal bisa jadi keluarga terdekat sedang tidak mengalami kendala tersebut. Dan bagaimana kita bisa akhirnya meyakini si penipu ini adalah ketika penipu ini menunjukkan rekam medis atau sejarah kesehatan dari keluarga kita. Begitu. Makanya harus dijaga ya. Selain itu juga yang terakhir ada juga credit history atau sejarah dari hutang yang pernah dimiliki oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kalau misalkan data pribadi ini dapat tersebar, akhirnya orang yang menipu bisa saja menggunakan data ini untuk berpura-pura menjadi misalkan pihak bank, atau misalkan yang kedua juga adalah pihak yang menjadi rentenir atau penagih hutang. Dan ketika pihak itu melakukan data tersebut, kita bisa saja percaya bahwa si penipu ini adalah orang yang asli, karena penipu ini memiliki data pribadi berupa sejarah hutang kita dan juga sejarah kredit. Maka dari itu, dari beberapa data yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mulai dari yang mungkin sifatnya sangat dasar ya, seperti nomor KK, nomor KTP, dan yang lain, sampai mungkin data yang sifatnya lebih pribadi lagi, seperti medical condition, dan juga sejarah perhutangan, data-data tersebut sepatutnya harus dijaga. Nah, berikut ada juga definisi mengenai data pribadi sensitif, yaitu data-data yang mungkin sebelumnya sudah sempat saya jelaskan tadi. Data pribadi sensitif, kalau menurut draft rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, merupakan data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama,
keyakinan, kesehatan, kondisi fisik, dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan atau perlindungan privasi subjek data. Tapi mungkin definisi ini terlalu kompleks ya. Selain itu juga rancangan undang-undangnya kebetulan sayangnya belum sempat dijadikan undang-undang hingga sekarang. Maka dari itu perlu juga untuk meningkatkan keawasan dari kita sendiri. This meeting is being recorded. Baik, dari penjelasan tadi sekiranya ada beberapa data penting yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu jaga ketika akhirnya mengalami kondisi-kondisi serupa. Yang pertama yang paling penting juga adalah nomor kakak atau nomor keluarga. Yang kedua adalah nomor induk keluarga yang biasanya tertera di atas KTP. Nomor tersebut penting untuk dijaga karena nomor KTP ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi yang akhirnya dapat mengatasnamakan nama kita semua. Contohnya seperti pinjaman online, mendaftarkan ke bank, atau mungkin untuk sebagai jaminan. Padahal si penipu ini sebenarnya bukanlah pemilik KTP, tapi karena mengetahui nomor KK, nomor NIK, dan juga nama kita, akhirnya orang tersebut dapat berpura-pura menjadi pemilik data pribadi ini. Selain itu juga ada data pribadi dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun lahir. Ada juga keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental. Data ini terutama dapat digunakan untuk orang yang menyamar menjadi seseorang yang menemukan eh, rekaman medis kita dan juga mungkin barangkali menyamar menjadi seseorang yang berpura-pura untuk menolong anggota keluarga kita ketika sedang berada dalam bencana. Selain itu juga yang perlu dilindungi adalah nomor data pribadi dari teman-teman terdekat kita. Seperti contohnya NIK dari ibu kandung, NIK dari ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Nomor-nomor tersebut dapat juga dijaga karena ketika orang lain mengetahui data pribadi dari bapak ibu kita, nomor tersebut dapat digunakan sebagai jaminan lain ketika ia berusaha untuk menipu atau berusaha untuk menyamar menjadi anggota keluarga kita. Seperti contohnya mungkin ketika penipu ini telah mendapatkan data dari ibu kandung, bisa saja si penipu ini menyamar jadi ibu kandung kita dan berkata bahwa membutuhkan dana sebanyak jumlah tertentu untuk ditransfer ke rekening sang penipu. Dan bagaimana akhirnya kita bisa meyakini bahwa si penipu ini sebenarnya adalah ibu kandung kita, si penipu bisa saja menggunakan nomor induk keluarga dari anggota keluarga. Nah, mengapa data pribadi ini perlu untuk dilindungi? Karena banyak kasus kejahatan turunan yang berawal dari kejahatan pencurian data pribadi baik sengaja ataupun tidak. Jadi, pencurian data pribadi ini merupakan suatu kejahatan, tapi ketika akhirnya si pencuri ini dapat mendapatkan data dari kita, akhirnya pencurian data pribadi ini dapat turun menjadi bentuk-bentuk kejahatan yang lain. Seperti contohnya yang pertama ini yang ada di layar adalah identity theft atau fraud. Dalam hal ini, data diri kita digunakan untuk orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari atau kepentingan lain. Jadi misalkan ada suatu tempat di internet, ada seseorang yang menyamar menjadi diri kita. Dan bagaimana akhirnya orang ini dapat meyakinkan bahwa identitas palsu yang dia buat dapat meyakinkan hal tersebut dibuat karena orang ini dapat mengetahui data pribadi kita, seperti contohnya mungkin foto kita, nama kita, dan juga data pribadi lain seperti nomor induk keluarga, nomor KTP, dan yang lainnya. Dan akhirnya ketika orang palsu ini dapat mengelabui orang lain, yaitu dengan menggunakan data kita, akhirnya orang ini dapat melakukan berbagai bentuk kejahatan, seperti contohnya menyamar jadi teman, menawarkan pinjaman, atau mungkin bahkan mendaftarkan diri untuk program yang tidak kita inginkan. Lalu yang kedua, ada juga kejahatan turunan lain, yaitu pembobolan akun media sosial. Dalam hal ini, kadang-kadang kita menggunakan kata sandi atau password yang bersifat sederhana. Seperti contohnya mungkin saya yakin beberapa dari mas-mas, mbak-mbak, atau bapak-bapak, ibu-ibu pernah menggunakan nomor kata sandi hanya berasal dari tanggal lahir. Misalkan saya sendiri 12 Mei tahun 99, yaitu 12.05.99. Hal tersebut dapat digunakan ketika orang lain mengetahui data pribadi ini. Jadi sebaiknya kita perlu menghindari menyebarkan
data pribadi dalam bentuk tanggal. Nah, bagaimana keamanan data dapat dibobol? Yang pertama adalah dengan merekam aktivitas digital dan gawai atau handphone dan yang lain melalui software yang ditanamkan di Wi-Fi publik. Jadi ketika kita menggunakan Wi-Fi publik, sebenarnya pengguna dari Wi-Fi publik ini dapat memiliki akses atau otoritas lebih ke gawai atau handphone yang menggunakan Wi-Fi ini. Jadi sebaiknya ketika kita menggunakan data dari Wi-Fi publik, sebaiknya kita berhati-hati. Lalu yang kedua adalah dengan mengambil atau melihat dokumen yang berisi data pribadi seperti KTP, surat ketagihan, surat kredit, atau akta kelahiran. Dan yang ketiga, kadang-kadang adalah ada cara lain ketika orang lain menyamar menjadi pihak atau lembaga resmi, dan dari sana penipu ini akhirnya meminta langsung kepada kita untuk mengisi formulir. Nah, setelah melihat berbagai contoh data pribadi dan juga kejahatan yang bisa terjadi ketika kita menyebarluaskannya, bagaimana sih cara kita untuk melindungi data pribadi ini? Di sini saya memiliki tiga cara yang dapat kita lakukan. Pertama adalah yang mana sudah kita lakukan di awal sesi sosialisasi tadi adalah untuk memahami apa yang dimaksud dari data pribadi. Data pribadi merupakan informasi yang bersifat pribadi atau sensitif yang akhirnya ketika data ini disebarluaskan dapat berisiko untuk mengancam keamanan dari pemilik data. Lalu yang kedua adalah membatasi postingan di media sosial, khususnya tentang kehidupan sehari-hari yang bersifat sensitif. Saya pernah mendengar nih cerita bapak-bapak ibu-ibu dari salah satu teman saya yang pernah mengunggah fotonya di sosial media. Dan ketika fotonya ini sudah diunggah, beberapa bulan kemudian teman saya ini melihat ada satu akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Dan akun palsu ini menggunakan fotonya sebagai bukti kalau misalkan orang ini adalah orang nyata. Padahal sebenarnya orang ini adalah penipu. Bayangkan ketika ada orang lain percaya bahwa akun palsu ini adalah akun asli dari teman saya. Bisa saja orang ini mengalami penipuan. Lalu yang ketiga adalah memisahkan nomor telepon dan alamat email pribadi dari yang profesional. Jadi mungkin untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sering menggunakan layanan email online, mungkin ada baiknya untuk memisahkan dan membuat dua nomor terpisah. Yang pertama adalah nomor yang pribadi dan yang kedua adalah nomor yang khusus digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Kenapa begitu? Hal ini dapat digunakan sebagai cadangan. Jadi kalau misalkan suatu saat nomor bapak ibu mengalami peretasan atau hacking, jadi tidak seluruh kontak yang ada di nomor ini dapat mengalami penipuan. Jadi sebagai nomor cadangan, akhirnya nomor ini dapat digunakan untuk mengklarifikasi bahwa sebenarnya nomor saya yang lain telah mengalami peretasan dan akhirnya setelah mengetahui informasi tersebut, kita dapat menghindari kejahatan lain yang dapat terjadi ketika nomor kita diretas oleh pihak kejahatan. Nah, di sini saya memiliki beberapa kebiasaan yang kira-kira dapat dilakukan untuk melindungi data pribadi kita. Yang pertama, dan mungkin yang paling dasar, adalah untuk selalu mengganti kata sandi media sosial dan email secara berkala. Jadi, kalau bisa, nomor password atau mungkin juga kata sandi lain dari akun media sosial secara rutin diganti, karena hal ini dapat menanggulangi ketika suatu saat misalkan kita tidak sengaja menyebarluaskan data pribadi kita. Dan kalau misalkan kita sudah mengganti data pribadi ini, akhirnya orang lain yang berusaha untuk meretas data pribadi kita tidak dapat membobolnya, karena sudah kita ganti terlebih dahulu. Dan yang kedua, jangan sekali-sekali sembarangan untuk mengisi formulir dan mengirimkan foto identitas. Bisa saja formulir yang bapak-bapak atau ibu-ibu isi ini merupakan formulir yang dimiliki bukan oleh pihak resmi. Jadi sebenarnya formulir ini dimiliki oleh sang penipu. Tapi karena kita percaya bahwa sang penipu ini adalah pihak resmi, akhirnya kita mengisi formulir ini. Dan yang mana ketika kita mengisi formulir ini, berarti sang pihak palsu ini dapat mengetahui data-data pribadi dari kita, yang akhirnya dapat digunakan untuk melakukan berbagai kejahatan digital. Dan yang ketiga, jangan mengisi formulir berantai yang ada di WhatsApp dan mengirimkannya ke grup. Mungkin ini serupa juga dengan tips yang sebelumnya ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi jangan mengisi formulir yang kita belum dapat mengetahui apakah formulir ini benar dari pihak resmi atau tidak. Dan yang keempat adalah menyobek berkas pribadi seperti tagihan di bank, surat dari bank, dan yang lain-lain, yang sehingga tidak dapat dibaca lagi. Seperti contohnya mungkin yang paling sering dilakukan adalah kita
menyebarluaskan data transaksi yang ada di bank. Jadi misalkan contohnya saya sedang memegang kertas, ini adalah kertas hasil transaksi pribadi. Bisa saja ada orang yang mengambil kertas tersebut dan mengaku menjadi bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi misalkan contohnya saya sedang melakukan pembelian online dan saya berbohong kepada si penjual ini bahwa saya sudah melakukan transaksi. Dan bagaimana caranya mereka dapat berbohong? Yaitu dengan menggunakan data pribadi dari bank ini yang sudah diambil. Jadi sebaiknya memang bapak-bapak ibu-ibu langsung menyobeknya bila sekiranya data pribadi ini dari transaksi bank tidak ingin digunakan lagi. Nah, untuk kebiasaan yang lainnya, kita juga perlu untuk mengetahui bahwa WiFi publik ini dapat diakses oleh sang pemilik WiFi. Jadi, jangan melakukan transaksi keuangan atau transaksi data pribadi ketika sedang menggunakan WiFi bersifat publik. Dan kedua, yang pastinya selalu amankan dompet. Yang ketiga, jangan sembarangan mengklik tautan atau link dan mendownload software atau aplikasi. Karena bisa jadi aplikasi yang sedang diunduh oleh bapak-bapak atau ibu-ibu merupakan aplikasi palsu. Yang mana ketika kita menggunakannya dapat menyebarkan berbagai macam virus atau mungkin pencurian data pribadi. Dan yang terakhir, jangan sekali-sekali sembarangan foto dengan KTP. Misalkan contohnya ketika yang sudah saya lakukan sekarang, saya pura-pura foto dengan KTP. Bisa jadi ketika bapak-bapak ibu-ibu menyebarkan foto ini digunakan oleh orang lain yang menyamar menjadi menggunakan identitas kita. Dan akhirnya foto ini dapat digunakan untuk berbagai kejahatan lain. Seperti contohnya mungkin pinjaman online ya, yang paling sering terjadi sekarang. Jadi ketika pinjaman online kan kadang-kadang kita disuruh untuk memberikan data pribadi dan juga foto. Seperti contohnya foto KTP. Bisa jadi orang yang melakukan pinjaman online ini menggunakan foto bapak-bapak atau dan ibu-ibu. Dan akhirnya tiba-tiba bisa jadi suatu saat kita dikontak oleh sang pihak peminjam yang menagih pinjaman yang kita lakukan. Padahal sebenarnya kita belum pernah melakukan pinjaman tersebut. Tapi di suatu tempat yang lain ada seseorang yang menggunakan foto kita yang digunakan sebagai yang digunakan sebagai jaminan. Maka dari itu akhirnya kita perlu sekali untuk tidak menyebarluaskan foto dengan KTP karena hal tersebut dapat digunakan untuk berbagai kejahatan turunan. Nah, dan mungkin yang terakhir juga ya, sekaligus untuk menutup dari sesi sosialisasi ini, ketika kita menyebarluaskan data pribadi kita, perlu diingat, kita perlu mengetahui kenapa kita melakukannya, untuk apa kita melakukannya, kepada siapa kita melakukannya, ketika kita menyebarluaskan data pribadi kita. Jangan sampai lengah dan terburu-buru, apapun kepentingannya. Karena ketika kita akhirnya lengah, ketika kita akhirnya tidak sengaja menyebarluaskan data pribadi kita, banyak sekali kejahatan-kejahatan digital yang dapat terjadi dari hal tersebut. Mulai dari pinjaman online, dari menyamar sebagai anggota keluarga, menyamar sebagai bos kita, dan yang lain-lain. Jadi sebaiknya sebelum kejadian-kejadian tersebut terjadi, ada baiknya bila kita terlebih dahulu mengamankan data-data pribadi. Baik, sekian dari sosialisasi saya. Bila sekiranya banyak kekurangan dari materi sosialisasi ini, saya mohon maaf. Bila sekiranya bapak-bapak atau ibu-ibu memiliki pertanyaan lebih jauh terkait keamanan digital dan juga data pribadi, bisa saja langsung menghubungi nomor yang tercantum di pesan WhatsApp. Di situ ada nomor saya, jadi bisa langsung saja dikontak di sana bila sekiranya ada masukan, saran, atau mungkin justru bahkan pertanyaan ya, apakah jangan-jangan bapak-bapak atau ibu-ibu pernah mengalami kasus kejahatan digital ini, walaupun sebenarnya jangan sampai ya. Baik, sekian dari saya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, tim Kecamatan Jetak KKN PPM UGM tahun 2021.